Oke, pagi ini kita akan membahas tentang Nightcore No 32 Twing. Nah, oke, seperti ini penampakannya, seperti ini. Mantap ya. Kemudian yang pertama kita akan bahas cara menggunakan. Satu, tekan tombol dua-duanya. Ini akan mengunci. Jadi ini ketika dipencet jadi nggak hidup. Kemudian tekan tombol dua-duanya sekali lagi. Ini akan hidup. Nah, berfungsi. Fungsi yang pertama, tombol ini, tombol power, itu ketika dipencet 1 lumen, 30 lumen, 190 lumen. Ketika ini pada saat hidup gini, dipencet 3 detik, maka akan menjadi ke turbo. Nah, ini turbo paling terangnya. Kemudian ketika pencet lagi, mati. Jadi ini tidak simple. Intinya nggak simple. Kemudian ketika ini dipencet lama 3 detik akan menghidupkan LED putihnya. Kemudian pencet lagi mati. Kemudian ketika ini dipencet 6 detik, pencet lama gitu ya, akan menjadi lokes SOS. Pencet lama, ini hidup, biarkan tetap pencet, nah jadi SOS. Kemudian ketika kondisi SOS seperti ini, kita pencet lama lagi yang tombol power, maka akan menjadi location beacon. Nah, seperti ini. Tapi dalam keadaan tadi SOS, pencet lagi jadi location. Oke. Terus ketoknya rumit yo. Terus ini gini. Tombol ini adalah tombol untuk warna merah. Kemudian pencet lagi, kedip, oh mati. Jadi pencet lagi jadi kedip. Tapi kalau kelamaan mati. Nah, seperti ini. Kemudian tombol R ini juga bisa digunakan untuk mengecek baterai. Pencet lama, keluar. Kalau 3 kali itu 50% ke atas. Kalau 2 kali itu kurang dari 50%. Kalau cuma kedip sekali artinya kurang dari 10%, hampir mati gitu ya. Ngirit lah, ini meh mati. Terus udah cuma itu. Saya udah baca-baca lama gitu ya, cuma itu kesimpulannya. Ini enggak seperti kalau ini kan lebih simpel ya. Pencet putih, kemudian pencet lagi kuning, mati, udah selesai. Ini simple, ini juga simple. Pencet atas, pencet bawah, mati. Udah, nggak perlu dihafalin. Kalau ini ngafalin ya. Jadi kita perlu mikir. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang build quality. Ya, standar Nightcore kelihatannya nggak perlu dibahas. Plastiknya bagus. Kemudian oh iya, ini lampu. Jangan dibayangkan kalau lampu ini itu sama dengan lampu ini ya. Ini beda. Jadi cuma bentukannya aja yang sama, tapi lampunya beda. Ini bisa menghasilkan 10 lumen. Ini hampir sama dengan lampu. Saya dulu itu underestimate dengan, nah ini kan sama ya. Lampu ini kan sama. Nah, kenapa ini mahal? Ini enggak gitu. Ini enggak nyampe 1.000 rupiah. Ini kok mahal banget? Karena memang hasil outputnya itu beda. Ini kancing ya. Nah, seperti ini. Beda. Hasilnya beda. Ini bisa terang banget. Oke, balik lagi. Berikutnya, untuk build quality, headbandnya Sultan ya. Mantap banget ini, saya pakai itu mantap banget. Jadi saat ini kita pakai itu hampir seperti serasa pakai topi gitu loh, seperti nggak pakai headlamp. Jadi rasanya itu seperti nggak pakai, jadi seperti pakai topi aja. Jadi ini kan berat ya, 100 gram, lebih berat daripada ini, lebih berat daripada ini paling, kecuali yang ini ya. Kalau ini memang lebih berat. Ini paling berat dibandingkan dengan ini. Misal ini 80 gram.
Ini 100 gram, tapi ketika dipakai itu bisa serasa nggak pakai headlamp. Kalau ini saya coba, saya pakai, ini seperti pakai headlamp, jadi kerasa gandulnya. Jadi gandulnya itu kroso. Kalau ini jangan benar-benar nggak kerasa. Jadi benar-benar seperti pakai topi gitu loh. Ya hebatnya lah itu build quality-nya, beda harga intinya. Nggak bisa banyak protes. Kemudian headband bagus. Nah ini yang ini ya, ini tetap ada kemungkinan walaupun saya pakai itu, saya nggak lari ya pakainya ya, tapi ada kemungkinan ini tetap nah seperti ini. Jadi ini tetap ada kemungkinan walaupun agak susah, tapi nah tetap ada kemungkinan seperti itu kalau kita jatuh atau apa gitu. Tapi kan lebih jarang itu, tapi ada kemungkinannya ke sana. Jadi ininya kalau saya pikir yang paling bagus itu sistem locknya ini loh. Ini locknya bagus banget. Nah jadi ini locknya itu di sini loh. Nah perengkuh banget ini. Oke, untuk build quality nggak perlu banyak dibahas, ini waterproof juga, bisa masuk ke air, tapi nggak akan saya coba. Kemudian Like Angel itu maksudnya gini. Nah, Like Angel itu dengan ketinggian segini itu dapat radius apa ya? Radius cahayanya itu sekitar segini ya. Kita bandingkan dengan misalnya ini dengan ketinggian yang sama, nah dapatnya kan beda. Jadi area cahaya itu yang didapat lebih besar. Dan kita coba seri ini dengan ketinggian yang sama, dapatnya segini ya kan. Jadi dapat areanya itu lebih besar. Kemudian kita coba yang ini dengan ketinggian yang sama, dapatnya segini. Area cahayanya itu besar. Ini penting banget untuk blind spot ya. Jadi dapat area cahayanya lebih banyak. Kemudian bisa hidup sambil dicas. Jadi kita coba. Jadi gini, intinya ini jadi banyak karena ini di pinggir ya. Casnya itu kan di pinggir sini. Jadi kita bisa, misal kita kehabisan, ini kita bisa pasang ini kan di pinggir gini, kemudian kita masukkan di sini kabelnya. Kemudian kita bawa power bank. Power banknya kita sakuin. Ini bisa hidup sambil dicas. Ini ya, hidup ya. Ini jadi bisa hidup sambil dicas. Jadi aman. Pakainya itu bisa lama gitu loh. Untuk lama banget kan kalau sampai dicas. Intinya ini bisa hidup sambil dicas. Tujuannya ya banyak, karena saat kehabisan tetap bisa dipakai gitu. Jadi bisa buat lampu emergency juga. Kemudian keterangan itu maksudnya cahayanya ya, bukan keterangan itu enggak. Jadi ini itu yang pertama itu 1 lumen. Ini mampu di 330 jam. 330 jam itu sekitar 13 hari kalau hidup terus. Kemudian ini saya matikan aja biar kelihatan. Nah, oke. Ini 1 lumen ya. 1 lumen seperti ini. Ini siang hari saya ya. Oh, ini belum mati. 1 lumen. Ini bisa hidup 13 hari atau 13 hari full nonstop atau 26 hari malam saja. Kemudian fungsinya apa? Ya fungsinya kayak sentir, kayak apa ya? Fungsinya ya untuk penerangan darurat jika mati listrik lama gitu. Lumayan kan, ini 26 hari, sekali cas 26 hari loh. Sekali cas bisa hidup gini 26 hari. Kalau ini malam hari, ini enak.
apa ya, bisa buat ya penerangan darurat gitu. Kita kan nggak pas waktu malam bener-bener bener-bener gelap, kita dengan penerangan segini udah lumayan banget. 26 hari hidup di malam hari, lumayan loh. Kemudian untuk 33 lumen itu bisa hidup 50 jam segini. Nah ini 33 lumen, ini terang. Kita bandingkan dengan ini ya, seri lebih. Nah segini dengan apa itu ininya sama, nah kan sama 30 lumen. Seri Lubi ini bisa hidup hanya 10 jam, ini bisa hidup 50 jam dengan tingkat cahayanya segini, sekali cas ya, besarnya hampir sama ya. Kemudian berikutnya di 190 lumen, 1, 2, 3. Nah 190 lumen ini bisa hidup untuk 17 jam. Ini jadi perfect untuk hiking ya, dengan ini terang banget. Oke. Nah kayak gini, ini terang dari center ini tok. Nah segini, ini terang banget ketika di luar, di outdoor tanpa cahaya yang lain, ini sudah terang banget seperti sepeda motor gitu. Tapi sepeda motor enggak yang baru-baru ya. Udah lumayan terang banget. Ini bisa hidup di 17 jam, bayangkan. Artinya kalau ini untuk hiking udah cukup, karena naiknya 8 jam, turun 8 jam, kan udah cukup dengan mode hike seperti ini. Mode hike ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Kita coba ya. Kita coba dengan T6. Segini ya. Nah. Ini bentar. Nah, hasilnya segini. Hasil T6 aja kalah. Kemudian kita coba dengan XPE. XPE itu 100 lumen. Hasilnya kayak gini. Jadi masih terangan ini ya. Masih terang ini dengan 190 lumen 17 jam. Jadi ini juaranya di sini. 17 jam di 190 lumen. Dan untuk mode turbonya, nah ini cuma di mode turbo ini hanya 30 detik sebelum ini kepanasan. Jadi kalau ini panas akan langsung mati setelah 30 detik. Ini cahayanya aja udah panas kayak cahaya matahari gitu loh, hasil cahayanya. Nah hanya di 30 detik nanti akan mati sendiri. Kita hidup. Kemudian berikutnya, tidak redup pada saat baterai low. Jadi ini konstan. Sistem ini itu ketika baterainya penuh itu terang banget. Ini juga sama, hampir sama. Di center-center yang lain itu hampir sama. Jadi pada saat baterainya penuh itu terang banget. Ketika baterainya mau habis, semakin redup. Nah ini enggak. Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Jadi kalau ini kelihatannya biasa aja. Jadi enggak pakai redup dulu gitu. Tahu-tahu mati pet gitu. Kan bahaya ya. Jadi ngerti-ngerti mati gitu. Kalau ini kan enaknya ya ada sisi bagusnya sistem kayak gini. Jadi kita tahu bahwa ini senternya udah mau habis baterainya gitu kan, tanpa harus. Kalau ini kan harus kita cek. Jadi ini baterainya habis berapa gitu. Nah tahu mati pet gitu kan, ya udah selesai gitu. Tapi ada sisi baiknya kita enggak steady gitu, maksudnya flat, nggak redup enggak. Jadi ada chipnya yang mengatur ampernya. Oke, mencoba jalan kaki dengan Nightcore Nu 32. Nah di sini memang udah perfect ya. Ini
Center Sultan lah. Ini enak banget karena di depan saya itu terlihat terang semuanya sampai ke sekitar berapa derajat ya, hampir 160-150an derajat itu di depan saya kelihatan semuanya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini udah kelihatan semuanya. Memang nggak terlalu jauh, jadi jarak sorotnya itu memang nggak terlalu jauh. Jadi memang didesain untuk penggunaan yang jalan kaki atau hiking atau apa gitu. Ini kelihatannya malah terlalu terang ya. Seperti apa gitu, terlalu bising ya. Ini untuk 190 lumen, kita coba ke 100. Nah, ini 550 lumen. Di sini udah boom banget, terang banget. Jadi udah ya seperti sepeda motor lah gitu. Kemudian kita coba yang, nah ini 20 lumen, tetap udah kelihatan. Kalau cuma untuk jalan kaki ini udah cukup banget. Kalau cuma untuk jalan kaki cukup. Ini saya udah bisa lihat apa-apa di sini. Udah terangnya juga menyebar. Udah cukup untuk ya untuk jalan kaki udah cukup ini 20 lumen ya. Ini udah cukup banget. Saya udah lihat apapun yang di depan saya. Kemudian kita coba rednya. Oke, seperti ini. Malah nggak lihat apa-apa tapi untuk rednya aneh. Saya malah nggak lihat apa-apa. Jadi hasilnya rada aneh ini. Jadi rednya fungsinya untuk apa juga jadi mikir ini. Kalau kita berada di hutan pakai red light terus ngapain gitu. Mungkin ada yang bilang kalau red light itu digunakan untuk agar tidak membangunkan orang. Oke, kira-kira seperti itulah untuk Nightcore No 32. Terima kasih, selamat mencoba dan sukses selalu.